Boleh dimulai. Jadi ini tuh Jadi, kayak gimana? mm-mm. Ya, Iya, tak iya. kasih aku opening juga ya. Jadi ini kan kemarin kita juga udah ada revisi. Terus intinya kita bakal revisi bagian POV karena dirasa kemarin itu belum spesifik dan mencakup banyak role yang banyak role yang susah akan didefinisikan. Yaitu ada dua ya, dua role yang dijadikan satu itu yang terlihat sangat tidak mungkin karena tidak bakal bisa menjawab salah satunya. Oke, jadi di sini aku mau tanya sebagai seller ya. Jadi kan kamu kan sebagai seller dari catering, terus ya intinya aku mau kayak gimana sih? Tadi kan kamu juga udah nge-state ya, like misalkan kamu itu adalah staff di bisnis ini. Otomatis kalau kamu dibilang sebagai staff, kamu adalah orang yang bekerja di lapangan, orang yang literally langsung ada di lapangan. Jadi aku mau perbedaan aja dulu deh. Perbedaan dari kamu sebagai orang yang di lapangan dengan istilahnya kayak kamu kan staffnya. Nah, atasanmu itu gimana? Maksudnya keluargamu itu gimana? Ya itu. Oke. Jadi mungkin aku bantu jabarin beberapa job desk yang pernah aku lakukan waktu di situ di catering itu. Yang pertama Hmm, aku yang dari awal banget aku mempersiapkan bahan baku sebelum dimasak. Jadi yang motong-motong, motong sayur-sayuran, terus nyiapin bawang putih dan lain-lain itu aku gitu. Terus yang kedua, aku jarang banget untuk bantu bener-bener masak yang masak besar. Itu tuh nggak pernah banget karena itu dihandle sama mama atau papa aku atau enggak sama eh, karyawan yang lain gitu, yang lebih jago masak gitu. Terus yang ketiga adalah aku bantu untuk packaging, untuk packing-packing masakan, masuk-masukin lauk-lauk di apa mika-mika itu aku. Terus aku juga bantu untuk desain juga, desain dari maybe dari media sosial, terus logo dan lain-lain sebagainya. Itu juga aku bantu. Terus apa ya? Aku juga bantu untuk antar pesanan kalau semisal hari itu nggak ada yang antar. So far itu sih job desk-nya. oke, terus yang membedakan kamu dari atasanmu itu gimana? Katakanlah kayak gitulah. Yang membedakan. Mm-mm. Pastinya kan ada bagian yang hanya staff yang bisa dikerjakan, sorry, hanya staff yang bisa mengerjakan dan hanya owner yang bisa mengerjakan. Atau istilahnya ada bos, ada staff. Pasti kan ada urusan yang hanya diurus sama bos, sama ada urusan yang hanya diurus sama staffnya doang gitu loh. Oke, berarti ini POV-nya mamaku atau papaku ya. Berarti mm, beliau-beliau itu hal yang nggak aku urusin adalah mereka balesin chat-chat orang, menampung pesanan-pesanan orang itu mama papaku. Terus habis itu masak besar dan juga maybe mencatat gitu. Oke, 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 oke. Terus kan tadi kan kamu udah bilang ya, misalnya kamu juga bagian yang masa harian istilahnya kayak gitu. Yes, Itu benar. like misalnya aku mau tanya lagi ki gimana sih perasaanmu like misalkan kamu ketika masa harian itu. Jadi dari awal pemesanan sorry dari awal kamu diberikan tugas hingga kamu melakukan pembelian-pembelian dan hingga melakukan masak sampai akhir sampai pengantaran itu gimana sih? Ya terfokus di situ aja sih. Oke. Berarti ini perasaan ini universal ya, bebas ya. Mm-mm. Oke. Kalau semisal perasaan dari awal tadi kan persiapan buat bahan baku sebelum dimasak. Aku tuh biasanya sambil nyalain lagu gitu.
Jadi ya happy happy aja sambil nyanyi nyanyi sebetulnya. Hmm. Terus habis itu aku juga waktu packing ini sih kadang merasa terburu-buru atau diburu-burui karena kan ada target juga kan. Dan masalahnya waktu itu kadang aku ada teman-teman karyawan yang lain untuk bantu packaging, bantu packing, kadang juga enggak. Jadi kalau misal nggak ada yang bantu untuk packing itu pasti rasanya kayak rush banget, terburu-buru. Dan kalau misal deliver pesanannya itu kadang juga termasuk terburu-buru, kadang juga kebingungan kalau semisal itu tempat baru, misal diantar ke instansi mana itu kan baru banget. Jadi kayak kadang di situ ada perasaan kebingungan gitu. Hmm. Terus kalau Oke. semisal udah selesai proses itu semua, itu aku merasa lega dan ya puas gitu. Tapi nggak lupa, kita harus beres-beres rumah, kita harus cuci-cuci korahan kayak gitu. Jadi masih ada lagi tuh kayak gitu. Terus habis itu baru deh selesai, baru bisa tidur. Oke. Oke. Terus siap-siap. Oke. Terus aku mau nanya lagi. Sebenarnya dari perasaan tadi kan, eh, aku melihat kamu kok sebagai orang yang dari awal kayak mengerjakan tugasnya dengan sesuai lah istilahnya gitu. Tapi pernah nggak sih kamu kayak ngerasa dari setelah atau mungkin waktu mengerjakan tugasnya itu dirasa kayak ada beberapa tantangan yang emang kamu itu gimana sih cara ngerjain ini? Terus atau mungkin kadang ini kamu melakukan melakukan A tapi yang mau lakukan itu B. Itu gimana sih? Sorry, kadang kamu ngeplan A tapi yang mau lakukan itu B. Itu gimana? Mungkin ada hal-hal seperti itu. Itu gimana ya kamu? Oke, kalau dari aku sendiri itu selalu mengikuti arahan atasanku ya, which is mamaku gitu. Dan kalau kamu nge-state gitu, kadang-kadang tuh bukan aku, tapi ada karyawan lain gitu yang melakukan eh, ketidaksesuaian gitu antara apa yang diperintahkan atasan dengan ke mereka gitu. Jadi kalau aku, alhamdulillah ya, so far aku merasa nggak pernah itu sih, dan selalu berusaha untuk optimal gitu loh di situ. Hmm. Aku nggak tahu ya, apa aku lupa, apa sok sempurna nggak tahu. Tapi aku merasa nggak pernah sih jujur. Mungkin kalau kamu tanya sama mamaku, mungkin mamaku lebih tahu sih, lebih ingat gitu. Jujur aku nggak inget. Tapi so far aku mesti trying my best. Berarti tadi nek ada gap gitu ya, gap antar karyawan gitu katakanlah dalam mengerjakan tugas. Yes, yes. Karena kan karyawan memang punya waktunya masing-masing ya. Ada yang ngecebret, ada yang diem, ada yang patuh, ada yang kadang ya telat, gini-gini gitu. Jadi per karyawan juga punya apa ya, personalitinya masing-masing gitu. Hmm, oke oke oke. Terus kalau misalnya dalam masak apa ada kayak masalah-masalah gitu? Kayak literally waktu kamu masak gitu. Atau mungkin afternya atau mungkin di awal. Masak, Mm-mm. em, Kan kamu kan aku bagian orang yang masak harian gitu lah katakanlah. masak harian. Boten Kak, jujur. Aku masak kalau disuruh doang gitu. Maksudnya itu pun hal-hal yang eh, remeh banget gitu loh, kayak membalik tahu, membalik tempe, disuruh gitu. Nggak pernah yang kayak masak gede harus masukin bumbu breng-breng, never. Karena kayak my atasan tuh never put trust in me gitu. Tapi Jadi kan mereka udah punya resep sendiri ya, resep batin sendiri gitu. Jadi aku kayak ya mm-mm. udahlah, Iya ya. Ya aja sebenarnya nggak ini sih no. mengasal. Iya apa ya? Mereka itu misalkan kamu ada di posisi sebagai orang yang masak gitu loh. Oh, gimana tadi Sebenarnya apa ya? pertanyaannya? Harus Ya apa ya? berbohong ini.
Sebenarnya aku pengen go opini aja sih. Sumpah. Apa-apa? Lek misalkan emang kita mau jujur ini susah ya. Karena kita Apa? nggak punya waktu lagi. Oh iya Gitu. ya, ayo wes, tak bohong ayo. Ya itu nih gini, Iki nek misalkan rekaman kamu nanti ada, nggak dikirim kan? enggak, nanti tak Ya upload di wes. YouTube terus tak di short, apa sih, tak terus summarize. Nah, nek summarize video bayar Mas. Itu di YouTube yang gratis. Hmm. Mm-mm. Ya intinya gini, kayak misalkan kamu sebagai orang yang masak, itu Mm-mm. piye? Apa ada nggak kayak misal after masak atau waktu masak atau mungkin sebelum masak itu ada nggak kendalanya? Kayak literally kendala kendala dalam masak gitu. Ya, tadi kan adalah masalahmu ke orang-orang gitu kan. Satu karyawan ke karyawan lain. Nah ini gimana Yes. ya bagian masak-masaknya gitu. Bagian masak-masak. Yang bisa aku rasain dan aku lihat, eh, selalu aku lihat adalah adanya over waste. Jadi makanan-makanan itu berlebih gitu loh. Misal Hmm. ada goreng apa itu berlebihan, atau eh, menu ini harus disiapkan segini. Itu juga kadang ada kekurangan. Jadi kekurangan dan kelebihan itu tadi yang aku lihat itu masih jadi permasalahan gitu loh. Istilahnya apa yang dipesan dan juga dengan realitanya itu bisa nggak sesuai gitu loh. Jadi kadang ya maybe kita cicipin sendiri gitu. Nggak pernah Hmm. benar-benar pas gitu. Kalau soal makanan ya. Hmm. Itu berarti Mm. waktu masak. Terus kalau before atau after? Yes, yes, betul. Kalau before maybe ya itu sih karena kan kita kadang ada punya stok bahan ini, bahan alam misalnya. Kita punya eh, apa ya? Daun pisang gitu kan buat besok, eh, apa nutupin nasi-nasi itu daun pisang, perlu daun pisang. Ternyata di kulkas gak ada, udah habis tuh daun pisangnya. Nah, jadi itu Hamin satu, kita nggak punya nih. Nah, kita harus telepon siapa? Kita harus cari subuh-subuh kayak gitu. Misalnya soal bahan baku sih, kalau before masaknya itu. Jadi kadang kita nggak ada apa ya stok yang jelas gitu loh buat masak-masak itu tadi gitu. Oke, terus Aman kalau nggak tuh? after? Kalau after masak, permasalahan masak, after masak, ya itu tadi sih yang kelebihan makanan kekurangan itu. Oh, berkaitan ya intinya ya. Mm. Oke, oke, oke. Ya, cukup sih. Kemungkinan besar kita ambil dari situ datanya. Ya. Oke, good Ini luck. soal semua bilang deadline lagi jam 4.00, jam 3.09. Kayaknya habis kita upload terus tak prompt dan lain. Bisa sih harusnya selesai. Cuman emang targetnya kita waktu pengumpulan ini tuh udah dapat wireframe gitu loh. Jadi gini no, nanti misalkan kamu bisa on sampai jam berapa lah hari ini, malam ini? Apa? Malam ini kamu bisa on sampai jam berapa kira-kira? Eh, bisa aja sih, tapi harus ngobrol terus gitu. Enggak, Kalau enggak. Jadi nanti di mungkin aku gini, bakal ngirim di WA model wireframe. Nanti aku minta feedback. on WA maksudnya. Iya, tak kirim foto atau mungkin PPT gitu. Kalau gini Zoom gitu, kayak WA aku Kamu tuh mau zoom males tak? ngetik gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak males ngetik. VN, kayak gitu VN aja. Piye? Oh iya, Isiku iya, oke, tawaran oke. menarik. Soalnya zoom lagi, kui ribet ya nanti. Oke, Maksudnya aku bakal nyatet piye yang ngerangkum piye juga ribet. oke, aman Ya sih. intinya itu dulu. Yes, Oke. karena kita udah zoom lama ya. Hampir hampir 1 jam. Yes, oke, makasih ya Nom atas pengertiannya. Nanti akan saya hubungi lagi.
Semoga kita benar-benar bisa solve untuk urusan ini ya. Apa sih yang bisa tak bikin ini semoga juga bisa ngebantu dan juga sekaligus ngebantu matkulku juga. Amin. Amin. Bismillah lah ya. Aku ya wis repot iki bapak Siapa sih? Bapak Pak Awi namanya. Awi. Iya, Arif Wibisono. Ya intinya bapak iku sing eh, salah satu dosen killer sih menurutku. Tapi gak sih killer ya. Karena dia beberapa orang yang nganggap bapak itu killer karena pemikiran bapak itu yang kritis banget. Apa masalah itu Hmm. benar-benar bakal dicari masalahnya. Intinya gitu. Cari masalah sampai benar-benar tuntas. Misal akar masalah yang paling atas, itu langsung diusut. Nanti kamu gak bisa gini, harus langsung dibantai lah istilahnya. Tapi itu Hmm. jadi poin plus buat orang-orang yang ke Banda itu jadi lebih tahu. Hmm. Menurutku gitu sih. Jadi aku kali kedua Tapi ketemu bapak ini. tapi emang sih apa permasalahanku yang aku bawa ini tuh dari semester satu pun aku masih bingung gitu loh. Jadi yang aku Hmm, kemarin bikin isu tri itu lumayan banget mencerahkan gitu. Tapi ya masih ada tetap ada bocornya gitu, ada gapnya. Aku ya bingung sebenarnya jujur. Tapi solusi yang aku tahu satu itu adalah ownernya itu harus punya keinginan buat belajar gitu. Mau nggak mau sih. masuk Belajar akal. secara apa Iki ya di bisnisnya. luar anu ya, si aku tak matiin record deh. Iya.